untuk mentalkin kalimat ini gak bisa sembarangan. Tidak semua orang yang mengamalkan la ilaha illallah bisa mentalkinkan. Maka beliau selalu mengatakan min ahlihi, min ahli la ilaha illallah, harus mengambil talkin dari ahlinya. Siapa ahlinya? Mereka yang selalu mendawamkan zikir la ilaha illallah. Yang bukan cuma 3 kali, bukan cuma 11 kali, tapi ribuan. Dan itu setiap hari. Dan dia menomorsatukan zikir la ilaha illallah daripada zikir-zikir yang lain. Bapak Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, Bapak Kiai Haji Imam Sutyono, Dr. Kiai Haji Subhan Asirbuni, Pak Pemangku Hajat, Ibu Hajah Wastinah, Bunda Haya, Prof. Priyatno, Bunda Dr. Sari, ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya dibisakan dengan keberkahan guru mursyid melaksanakan ibadah umroh dan ziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Dedi Antoni, insya Allah bersama-sama saya nanti tanggal 26 Februari akan melaksanakan umroh. Eh, Tadi pagi ketika salat subuh Imam Masjid Nabawi baca surah Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'na faru minal jinni wa qalu inna samina qur'anan ajaba. Jin itu kalau secara linguistik, ilmu lugoh, ilmu semantik dari kata jana ya junnu, tertutup, menutup, menutup. Dari kata jana ya junnu melahirkan sebuah kata janin, janin. Kenapa dikatakan janin? Karena tertutup dengan rahim. Melahirkan juga kata majnun, orang gila. Kenapa orang gila dikatakan majnun? Karena otaknya tertutup sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sorga bahasa Arabnya al-jannah. Kenapa al-jannah? Sesuatu yang belum terbuka, sesuatu yang belum dibuka. Maka ketika Rasulullah bersabda miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah. Arti secara umum adalah kuncinya sorga adalah membaca la ilaha illallah. Dan itu tidak salah. Karena dalam hadis Nabi siapa yang di akhirnya, akhir hidupnya membaca la ilaha illallah, meyakini la ilaha illallah, batinnya meyakini la ilaha illallah, dakhalal jannah. Maka menjadi tiket untuk masuk ke dalam sorga. Tapi secara umum, miftahul jannah, kunci dari segala kebahagiaan yang masih tertutup. Kunci kesehatan yang masih tertutup. Kunci ketenangan yang masih tertutup. Kunci kesuksesan yang masih tertutup adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimat
yang paling mudah diucapkan. Tujuannya agar siapapun memiliki kunci ini. Maka karena ini sebagai kunci, dalam pengamalannya berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Pengamalan la ilaha illallah berbeda dengan pengamalan amalan-amalan yang lain. Misalnya dalam pengijasahan, mengijazahkan la ilaha illallah diistilahkan oleh Syekh Abdul Qadir adalah talqin. Jadi talqin itu hanya khusus mengijazahkan kalimat la ilaha illallah. Tidaklah pas ketika mengatakan talqin subhanallah walhamdulillah, tidak. Gak pas. Meskipun ya tidak salah gitu. Karena talqin adalah mengucapkan sesuatu dan diikutin oleh orang yang mendengar. Tapi tidak pas. Kayak manggil orang yang masih hidup. Misalnya Dokter Subhan. Kita kasih gelar almarhum Dokter Subhan. Ya kalau secara bahasa boleh. Almarhum itu adalah seorang yang dikasihi Allah. Mendapatkan rahmat. Tapi sudah menjadi idiom kepada orang-orang yang meninggal. Begitu pula talqin. Talqin ini hanya untuk mengijazahkan kalimat la ilaha illallah. Berdasarkan hadis Nabi, lakinu mautakum bikauli la ilaha illallah. Lakinu, bukan kulu, tapi lakinu, talkinkan. Kemudian Syekh Abdul Qadir menggarisbawahi bahwa untuk mentalkin kalimat ini gak bisa sembarangan. Tidak semua orang yang mengamalkan la ilaha illallah bisa mentalkinkan. Maka beliau selalu mengatakan min ahlihi, min ahli la ilaha illallah, harus mengambil talkin dari ahlinya. Siapa ahlinya? Mereka yang selalu mendawamkan zikir la ilaha illallah. Yang bukan cuma 3 kali, bukan cuma 15, 11 kali, tapi ribuan. Dan itu setiap hari. Dan dia menomorsatukan zikir la ilaha illallah daripada zikir-zikir yang lain. Kan ada ulama yang menomorsatukan rotibul hadad, tapi tetap baca zikir yang lain. Ada juga ulama menomorsatukan selawat naria, ya, tapi membaca amalan yang lain. Kalau ahli la ilaha illallah, iya dia mengamalkan zikir yang lain. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maul. Nggak mengamalkan. Tapi beliau menomorsatukan zikir la ilaha illallah daripada zikir-zikir yang lain. Itulah yang disebut dengan min ahlihi. Siapa dia? Gitu. Yang kita ketahui adalah guru mursyid. Abah Aos itu menomorsatukan zikir la ilaha illallah. Dan bacaan zikir la ilaha illallah Abah Aos itu bukan 100, bukan 200, tapi ribuan. Dan ini bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, tapi setiap hari. Maka beliaulah yang berhak mendapatkan tongkat estafet dari Abah Anom. Sosok manusia yang mendawamkan zikir la ilaha illallah dan menomorsatukan zikir la ilaha illallah. Nah, ini perbedaan. Begitu pula dalam pengamalannya. Gitu. Pengamalannya zikir la ilaha illallah ada metode-metode yang gak sembarangan. Kalau metodenya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad,
La ilaha illallah digabung dua, dua la ilaha illallah digabung jadi satu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ada metodenya. Kalau Syekh Abdul Qadir, metodenya membaca la ilaha illallah adalah bisautin kawiyin wa dorfin sadid, dengan suara yang keras dan hentakan yang kuat. Jadi ada metode khusus. Dan ini tidak semua amalan memiliki itu. Inilah keistimewaan zikir la ilaha illallah. Maka kenapa kita menomorsatukan guru agung kita, meyakinkan Sultanul Aulia fi hadza zaman? Terserah. Kalau kata saya Profesor Dr. Fadil Al-Jilani, ya setiap orang berhak menyebut gurunya sebagai Sultanul Aulia. Begitu pula kita yakin beliau adalah Sultanul Aulia. Kenapa? Karena yang beliau pegang adalah Sultanul Zikri. Yang beliau amalankan adalah Sultanul Zikri. Rajanya zikir yang beliau amalkan. Yang bersatu dengan darahnya, bersatu dengan sumsumnya, bersatu dengan tulangnya. Itu beliau. Kenapa? Karena menomorsatukan zikir la ilaha illallah. Dan alhamdulillah kita masuk dalam kendaraan itu. Jadi nggak sembarangan ketika Syekh Abdul Qadir mengatakan, aku tidak akan beranjak dari pintu neraka sebelum murid-muridku masuk ke dalam surga. Begitu pula Abah Sepuh ngomong seperti itu. Begitu pula Abah Anom ngomong seperti itu. Begitu pula Abah Awas ngomong seperti itu. Bukan ingin menantang Tuhan. Bukan berarti kalau Tuhan telah menetapkan muridku neraka, aku akan bantah. Enggak. Tapi karena keyakinan yang luar biasa bahwa kalimat la ilaha illallah bisa menyelamatkan menyelamatkan manusia dari siksa neraka. Itu keyakinannya. Jadi kalaulah dia muridku, muridku itu apa? Yang mengikuti amalanku, yang mencintaiku. Gitu. Itu murid namanya. Mencintai dan mengikuti amalannya. Meskipun nggak semaksimal mungkin gitu. Tidak seperti gurunya ya, tapi intinya begitu. Mengamalkan dan mencintai guru. Orang yang mengamalkan zikir la ilaha illallah, jaminannya kan luar biasa. Kata siapa? Kata Nabi. Iza ja'a ilu la ilaha illallah ma'al Qurabil ardi dunuban la ghafarallahu. Jika seorang datang qailu la ilaha illallah bi Qurabil ardi dunuban, dengan dosa yang memenuhi dunia, dia zikir la ilaha illallah, la ghafarallah, maka Allah pasti akan mengampuni. Kemudian dalam surah Jin itu Allah ingin menunjukkan, ingin membahagiakan Rasulullah bahwa dakwahnya itu tidak sia-sia. Karena surah Jin itu turun ketika Nabi pulang dari Taif. Dan apa yang dialami Nabi sudah kita ketahui di Taif, disabitin, diludahin, diusir, dihina. Akhirnya Nabi nggak bisa, Nabi pulang ya cuman membawa Abbas ya, yang tukang kebun itu, dia cuma masuk Islam, yang lain tidak. Tapi Allah ingin menghibur ke Nabi, perjuanganmu nggak sia-sia. Biarkan manusia penduduk Taif nggak beriman kepadamu, tapi aku akan mengirimkan nafar minal jinni, beberapa bangsa jin
Ada yang mengatakan 9 jin. Dia dengerin Nabi membaca Al-Quran. Dan mereka begitu terenyuhnya. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami telah mendengarkan Al-Quran yang begitu menakjubkan. Yahdi ila rusdi, yang masuk ke lerung hati terdalam, bukan cuma di telinga doang, tapi sampai masuk ke dalam hati yang terdalam. Maka langsung mengikrarkan wala nusrika birabbina ahada. Kami tidak akan melakukan syirik lagi kepada Allah. Apa pelajarannya? Gitu. Kita diperintahkan oleh guru agung untuk mendakwahkan, mengajak orang untuk mengamalkan la ilaha illallah. Itu tujuannya. Jadi bagaimana mendakwahkan orang untuk mengamalkan zikir la ilaha illallah. Kenapa? Karena zikir la ilaha illallah adalah zikir yang bisa menyelamatkan manusia dari kemurkaan Allah. Ketika mereka tidak mau mengikuti, ya sudah. Ya. Apalagi Allah sudah mengatakan ini mayasa. Ya dilahu mayasa. Allah berikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau kita mengadakan manakib, misalnya dicemoohkan oleh orang, dihina oleh orang, atau orang-orang nggak pada datang, ya udah nggak ada masalah. Yakin nanti guru mursyid akan menunjukkan bahwa perjuanganmu nggak sia-sia. Ya seperti Rasul aja. Manusia tidak ada yang ikut. Tapi ternyata bangsa jin yang syirik kepada Allah, yang durhaka kepada Allah bisa masuk. Dan akhirnya lambat laut mereka-mereka yang membenci Rasulullah, penduduk Taif, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.